Kemudian yang berikutnya adalah ya tahayyul ala qalbi ad-dain. Ini juga masuk dalam kategori riba. Apa yang maksud tahayyul ala qalbi ad-dain? Yaitu maksudnya seseorang yang mempunyai hutang, namun ketika jatuh tempo tidak sanggup membayar hutangnya, maka piutang menjual barangnya ke orang yang berhutang tersebut secara hutang. Ya. Dengan tujuan agar orang yang berhutang itu menjual barang tersebut ke orang lain secara kontan dengan harga lebih murah dari barang yang ia beli secara hutang. Lalu ia membayar sebagian hutangnya. Ya, misalnya ada seorang punya utang. Saya. Ya, misalnya ya utangnya misalnya 1 juta misalnya. Ketika jatuh tempo tidak bisa membayar, maka saya katakan ini ada barang saya, ya ada barang saya, beli dengan cara hutang, ya dengan cara hutang, dan barang itu kamu bisa jual dengan cara kontan. Lalu engkau bayar, tutupi utangmu yang kamu berutang sama saya itu. Iya. Kemudian dia pun, orang tersebut yang punya utang pun membeli itu barang dengan cara hutang, lalu dia menjual barangnya ke orang lain dengan cara cash, tapi tentu lebih murah. Ya, pasti lebih murah. Ya. Setelah itu hasilnya dia bayarkan kepada si piutang itu. Ya, di sini artinya apa? Tetap utangnya bertambah sebenarnya. Ya, utangnya tetap bertambah. Karena apa? Karena dia membeli lagi itu barang dari si piutang itu dengan cara tidak kontan itu. Ini juga masuk dalam ranah riba karena menambah utang. Ya, ini termasuk riba karena barang yang dijual hanya tipuan belaka yang menyebabkan orang yang mempunyai hutang bertambah hutangnya. Jadi bertambah hutangnya. Ya, bukan menyelesaikan masalah tapi sebagai justru menambah masalah, hutangnya jadi bertambah. Ya, meskipun ada barang yang dia beli. Ya. Kemudian ketiga, al-qard bil faidah, yaitu meminjamkan uang tapi ada bunganya. Ya, ada tambahannya, ada manfaatnya. Maksudnya meminjamkan barang dengan tujuan mendapatkan manfaat, seperti meminjamkan uang, lalu mengatakan kepada si peminjam untuk dipakai motornya beberapa hari. Misalnya ada seorang yang datang ke saya mau pinjam uang, berapa? 1 juta. Baru saya katakan, boleh saya pinjamkan, tapi dengan syarat saya pakai motormu 5 hari. Atau saya pakai motormu 2 hari. Ini tidak boleh, riba namanya. Meminjamkan, tapi ada manfaat yang didapatkan dari pinjaman. Ya, jadi qard itu beda dengan jual beli. Kalau qard itu semata-mata pinjaman yang membantu orang yang membutuhkan. Kalau jual beli itu ya sama-sama saling membutuhkan. Jadi tidak boleh. Atau mengatakan kepada peminjam untuk diberikan kepadanya beberapa barang. Misalnya tadi ya ada orang mau datang butuh pinjaman dana uang, maka saya katakan saya kasihkan Anda uang 1 juta, tapi dengan syarat kasihkan barangmu. Misalnya, kasih saya barangmu sedikit. Ya, apakah beras kah atau apa. Artinya dia ada mengambil manfaat dari hasil peminjamannya itu. Ini tidak boleh. Ya, karena masuk dalam qard. Jadi qard itu betul-betul lillahi ta'ala. Tidak ada di situ maksud-maksud untuk mendapatkan keuntungan. Beda dengan jual beli. Oleh karena itu hadis Nabi SAW yang bunyinya, kullu qardin jarra manfa'ah atau jarra naf'an fahuwa riba atau fahuwa wajuhun min wujuhur riba. Ya, semua meminjam ya yang mendatangkan manfaat ya, maka dia salah satu dari bentuk riba itu. Jadi sekali lagi, meminjamkan ada orang butuh, kita tidak boleh mengambil manfaat dari peminjaman tersebut. Ya. Ini ada jual perhiasan dari emas dan emas dengan dinar. Ya. Ini juga tidak diperbolehkan. Jual perhiasan yang terbuat dari emas, ya, kemudian ditambah dengan emas, dijual dengan dinar, juga tidak boleh. Ya, karena
dinar ini, ya, karena dinar ini sudah emas, maka dia harus sama, ya, harus sama nilainya, sama-sama emas, ya, maka tidak boleh ada tambahannya. Kemudian jual satu mud kurma ajwa dan 1 dirham dengan 2 dirham. Ini juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ada sini dirham, di sini dengan 2 dirham, tidak boleh. Mestinya harus kurma ajwa itu harus dijual dengan 1 dirham saja, tidak perlu dimasukkan lagi 1 dirham di sini. Karena kalau ada 1 dirham, di sini 2 dirham, maka di sini ada kelebihan. Ya, sama-sama jenisnya harus sama juga. 1 dirham dengan 1 dirham, tidak boleh ada 2 dirham. Ya, kemudian jual kurma kering dengan kurma basah yang disebut dengan rutop. Ya, ada kurma basah namanya rutop. Itu tidak boleh dijual dengan kurma kering. Ya, karena tentu timbangannya berbeda. Tentu timbangannya berbeda. Rutop tentunya akan lebih berat, sedangkan kurma kering dia akan lebih ringan. Jual kurma dengan kurma itu sama jenisnya, sama ilatnya di makanan, maka dia tidak boleh ada kelebihan itu, ya, tidak boleh ada kelebihan takaran. Kemudian yang terakhir, jual tumpukan kurma dengan kurma yang sudah ditakar. Ya, ada tumpukan kurma, kemudian dijual dengan kurma yang sudah ada takarannya, misalnya 5 kilo atau 5 liter, itu tidak boleh karena tumpukan kurma itu tidak jelas berapa itu jumlah takarannya itu, tidak boleh. Jadi karena jual kurma dengan kurma sama, ya, dia berupa makanan pokok, maka dia tidak boleh ada kelebihan di situ.